Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Video kali ini akan membahas terkait from inquiry to scientific practices in the science classroom, atau dari inquiry hingga scientific praktek-praktek saintifik dalam kelas sains, pembelajaran sains. Inquiry-based learning in the science classrooms takes advantage of students' innate curiosity. Students are encouraged to devise their own experiments to test their scientific questions, and students are given chances to refine and repeat their experiments. Jadi inquiry-based learning ini di dalam kelas pembelajaran sains akan membuat memancing rasa penasaran dari siswa, dan siswa dapat mengembangkan eksperimen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saintifik mereka, dan siswa atau mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan juga untuk mengulang eksperimen-eksperimen mereka. Apa tujuan dari scientific literacy? Untuk mengembangkan tanggung jawab masyarakat secara global, dan di mana sains ini memainkan peran yang sangat penting. Life, dalam kehidupan, well-being, future, dan juga keluarga. Apa itu science? Body of knowledge, science content, science practices, way of knowing, nature of science inquiry. Apa itu scientific inquiry atau scientific practices? Secara skills, menginvestigasi secara saintifik, pemahaman, nature of scientific inquiry, pedagogical strategy, involve learners in scientific investigation to learn science concept. Merging identities, scientist, and learner dalam pembelajaran scientific inquiry ini. Kemudian, conceptual framework for nature of science and scientific inquiry, characteristic of scientific knowledge. Sedangkan scientific inquiry ini adalah proses used to generate scientific knowledge. Jadi, nature of science, ilmu alam, itu merupakan karakteristik dari pengetahuan saintifik, sedangkan scientific inquiry merupakan proses yang digunakan untuk mengenerate pengetahuan saintifik tersebut. Kemudian nature of science, subject to change but robust atau tentative, empirical, natural world, creative, human endeavor, socially and culturally embedded, human endeavor, observation and inference, influenced by knowledge, perspective, and theoretical lens, theory-laden and subjective, models, theories, laws. Nature of scientific inquiry, question, multiple methods, data and evidence, or scientists performing the same procedures may not get the same result. Justification and anomalous data. Scientific models and modeling as products of inquiry, as process of inquiry, explanatory, enable prediction, and simplify. Bagaimana mengassess natural of science
and natural of scientific inquiry views. Gunakan cognitive domain, bukan efektif. Watching practices tidak sama dengan inferring knows or nosy knowledge. Research instrument, views of nature of science, views of scientific inquiry, views about scientific inquiry. Decision and direction, scientists must decide what to do with anomalous data when to pursue publication. Target aspect for the study, justification of scientific knowledge, what do scientists need and do for their claims to be accepted by the scientific community, by argumentation, evidence, communication. Role of anomalies, how do scientists identify and deal with anomalies? What are effective knows and nosy assessments for use in the classroom and standardized tests? How can we help teachers incorporate them? What are the impacts of including knows and nosy in out-of-school context? What works? What do students consider real science? How can we bridge the disconnect between school science and non-school science? What are potential connections between knows, nosy, and culturally relevant pedagogy? Can one concept help to address the other? What is the impact of knows and nosy instruction on science identity development? Identify with others like me for efficacy and achievement. Use of critical race theory as a framework. Emphasize that the culture of science includes all learners. Cultural relevance, race, ethnicity, SES, indigenous science. Keep asking good questions. Keep doing what it takes to find some answers. Itu adalah kegunaan dari scientific literacy. Elements of inquiry, observation, questioning, experimental design, data collection, data analysis, repeating, reporting, or peer review. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry terhadap scientific inquiry. Sejak manusia lahir ke dunia, manusia sudah memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya, dorongan untuk meningkatkan keingintahuan dalam diri siswa, proses yang aktif memberikan pengalaman berupa percobaan kepada siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis sehingga mampu memecahkan masalah, kedudukan inquiry dalam pengajaran, implementasi inquiry dalam pengajaran dapat menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah. Definisi inquiry. Proses pencarian informasi yang umumnya dilakukan melalui observasi atau eksperimen sehingga dapat diperoleh jawaban atau pemecahan masalah terhadap rumusan masalah atau pertanyaan yang ada yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Makna inquiry adalah kemampuan memahami hasil observasi atau eksperimen sebagai salah satu prosedur yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk memperjelas, memberi pemahaman, dan dapat menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan. Dan pembelajaran berbasis inquiry, ilmuwan melalui prosedur-prosedur kerja secara ilmiah sehingga pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih luas. Tujuan pengajaran inquiry bertujuan membantu siswa dalam merumuskan pertanyaan, mencari jawaban atau pemecahan masalah, dan untuk membantu pemahaman teori agar bisa membantu siswa untuk memenuhi keingintahuannya tentang banyak hal di dunia ini. Lebih lanjut, tujuan pengajaran inquiry adalah untuk mengembangkan tingkatan berpikir siswa dan juga meningkatkan keterampilan berpikir analitis dan kritis. Prinsip-prinsip pengajaran inquiry, yang pertama pengembangan intelektual, yang kedua prinsip interaksi, yang ketiga prinsip bertanya, yang keempat prinsip belajar untuk berpikir kritis, dan yang kelima prinsip keterbukaan.
Inquiry dapat diperkenalkan baik sebagai pendekatan, metode, dan model dalam pembelajaran. Untuk itu, para pelaku pembelajaran sains harus memahami maknanya dan apa manfaatnya dalam pembelajaran, sehingga dengan landasan inquiry, pembelajaran dapat meningkatkan kualitas siswa dalam memperoleh pengetahuan sains. Inquiry sebagai pendekatan, fase 1 kegiatannya siswa menghadapi masalah menantang untuk dapat diteliti. Yang kedua, siswa melakukan pengumpulan data untuk menguji kondisi dan sifat khusus dari objek yang diteliti, juga melakukan pengujian permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, siswa dapat memisahkan variabel yang relevan dan mampu mengumpulkan data hasil eksperimen untuk menguji hipotesis sehingga didapatkan hubungan sebab dan akibat. Yang keempat, siswa merumuskan penemuan inquiry sehingga diperoleh penjelasan, pernyataan, dan prinsip yang lebih formal. Yang kelima, siswa melakukan analisis terhadap proses inquiry yang telah dilakukan oleh guru dan siswa. Sedangkan inquiry sebagai model terdapat dalam Egen dan Kauchak, menyajikan pertanyaan atau masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan untuk memperoleh informasi, mengumpulkan dan menganalisis data, serta membuat kesimpulan. Sedangkan inquiry sebagai metode orientasi, fase orientasi guru akan membahas topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Merumuskan masalah, guru mengarahkan siswa pada suatu persoalan yang menarik dan memotivasi keingintahuan siswa tentang hal tersebut. Merumuskan hipotesis, guru mengembangkan kemampuan berhipotesis pada setiap anak dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk menemukan jawaban sementara. Mengumpulkan data, guru mengajak siswa untuk mendapat informasi yang dibutuhkan untuk menuju hipotesis yang diajukan. Menguji hipotesis, berdasarkan data atau informasi yang didapat siswa melalui proses pengumpulan data, maka siswa akan menentukan jawaban yang akan diterima yang sesuai dengan fakta yang didapat selama proses mengumpulkan data. Merumuskan kesimpulan, guru menunjukkan pada siswa data atau informasi yang relevan terhadap materi pembelajaran. Jenis-jenis inquiry, guided inquiry atau inquiry terbimbing, free inquiry atau inquiry bebas, modified free inquiry, inquiry bebas termodifikasi. Kelebihan inquiry, membantu guru secara simultan meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah pada situasi-situasi baru dan berbeda. Materi pembelajaran akan dapat diingat dan mengendap dengan baik dalam memori siswa. Terakhir, memberikan dorongan secara tidak langsung kepada siswa untuk bekerja sama, bersikap objektif, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berbagi tugas. Kelemahan inquiry adalah mengubah kebiasaan belajar bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, berkaitan dengan kepuasan guru dalam mengajar, yang mana guru seringkali merasa tidak puas jika belum menyajikan banyak informasi saat pembelajaran melalui metode ceramah. Sulitnya menyediakan sumber belajar dan fasilitas yang harus memadai di sekolah-sekolah. Berhubungan dengan jumlah siswa yang relatif banyak menyebabkan pembelajaran dengan inquiry cenderung masih sulit untuk dikembangkan dengan baik. Scientific inquiry sendiri dapat dilihat pada ilustrasi, di mana jika kita mempertanyakan tentang apa hubungan antara temperatur dengan cricket chirping, maka di sini kita dapat memposing questions tersebut. Does the air temperature affect the chirping of crickets? Atau pertanyaan lain, does my dog eat more food than my cat? Apakah anjing itu makannya lebih banyak dibandingkan kucing? Maka kita dapat mengembangkan hipotesis. Selanjutnya, hipotesisnya dalam sains itu harus teruji, dan ini berarti bahwa peneliti harus dapat membawa
menginvestigasi dan membawa bukti untuk mendukung atau mendisprove hipotesisnya. Dan ini dilakukan dengan many trials sebelum sebuah hipotesis dapat diterima secara dianggap benar gitu. Selanjutnya mendesain sebuah eksperimen, ada hipotesis, ada variabel, kemudian menulis hipotesisnya. Hipotesis yang baik itu adalah beberapa maksudnya hipotesis yang baik akan sangat membantu dan biasanya karakteristiknya adalah dapat dimengerti dan dapat dibuktikan, dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu hipotesis. Tetap buat pernyataan itu simple, kemudian hipotesis harus ditulis dalam 1 atau 2 kalimat, kemudian hindari penggunaan kata think, believe, all, never, sometimes, kadang-kadang, tidak pernah, semuanya, itu dihindari. Kemudian hindari juga penggunaan kata-kata proof and significant dalam hipotesis, karena nanti akan terjawab sendiri jika hipotesisnya setelah melalui prosedur statistika, maka akan diketahui apakah hipotesis itu signifikan atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data dan menginterpretasinya. Seperti contoh, kemudian kita bantu dengan grafik agar mudah menginterpretasi data, bahwa di sini terlihat grafiknya menunjukkan pola trends yang cenderung naik. Kemudian bagaimana kita membuat kesimpulan, dan di sini scientific inquiry usually doesn't end once a set of experiments is done. Often, a scientific inquiry raises new questions. These new questions can lead to new hypotheses and new experiments. Also, scientific inquiry is not a rigid sequence of steps. Jadi, scientific inquiry yang baik itu biasanya setelah penelitian selesai akan menimbulkan pertanyaan baru yang akan menimbulkan hipotesis baru dan seterusnya. Dan penting sekali komunikasi dalam hal ini. An important part of the scientific inquiry process is communicating your results. Communicating is the sharing of ideas and experimental findings with others through writing and speaking. Scientists share their ideas in many ways. For example, they give talks at scientific meetings, exchange information on the internet, and publish articles in scientific journals. When scientists communicate their research, they describe their procedures in full detail so that other scientists can repeat their experiments. Jadi di sini penting sekali mengkomunikasikan hasil dari penelitian kita, dan dengan cara men-share atau berbagi ide dan penemuan dalam penelitian kepada peneliti lain, baik melalui tulisan ataupun melalui speaking, forum-forum seminar dan lain sebagainya. Scientists shares their ideas in many ways, seperti dalam scientific meetings, pertemuan-pertemuan ilmiah, bertukar informasi pada internet, dan mempublish artikel dalam scientific journal. Sehingga dapat disimpulkan, scientific inquiry refers to the diverse ways in which scientists study
the natural world and propose explanation based on the evidence they gather. Dan apa yang membuat suatu hipotesis itu testable in science? Hypothesis must be testable. This means that researchers must be able to carry out investigations and gather evidence that will either support or disprove the hypothesis. Demikian, selamat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.